Perkenalkan, nama saya Rio Rizky Afrian, peserta pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil BPSDM Provinsi Jawa Barat tahun 2022. Saya berasal dari instansi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banjarnegara sebagai teknisi jaringan instalasi. Pada kesempatan ini, saya akan mempersembahkan video monolog tentang aku, Smart ASN, dan instansiku. Selamat menyaksikan. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banjarnegara yang beralamat di Jalan Ahmad Yani nomor 16 Banjarnegara. Keberadaannya berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara nomor 2 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan Dinas Komunikasi dan Informatika. Sedangkan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika berdasarkan Peraturan Bupati Banjarnegara nomor 75 tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banjarnegara, yaitu membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, statistik, dan persandian yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banjarnegara memiliki visi dan misi sebagai berikut. Visi dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banjarnegara ialah terwujudnya masyarakat Kabupaten Banjarnegara yang informatif dan sejahtera melalui penyelenggaraan teknologi komunikasi dan informatika yang efektif, efisien, dan berkelanjutan. Yang memiliki makna informatif adalah karakteristik masyarakat yang menjadikan informasi sebagai nilai tambah dalam peningkatan kualitas kehidupan masyarakat. Sejahtera adalah keadaan yang makmur, sentosa, selamat dari segala macam gangguan. Efisien adalah hemat dan ekonomis dengan memberikan hasil yang maksimal. Efektif adalah tepat guna dan berhasil guna sesuai dengan kebutuhan hasil. Kominfo yang berkelanjutan adalah penyelenggaraan kominfo yang berlangsung terus-menerus dan berkesinambungan dalam rangka menciptakan keseimbangan masyarakat. Misinya ialah menciptakan SDM yang berkompeten, menciptakan komunikasi dua arah yang efektif antara pemerintah dan masyarakat, mewujudkan sarana dan prasarana dan layanan komunikasi yang efektif dan handal, mewujudkan pengelolaan data center yang sinergis, efektif, informatif, dan berkelanjutan, mewujudkan pelayanan publik berbasis TI. Struktur organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banjarnegara sebagai berikut. Berdasarkan Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 315 Tahun 2015 tentang nilai-nilai Kementerian Komunikasi dan Informatika, yaitu profesional, akuntabel, integritas, dan inovatif. Sesuai dengan tupoksi jabatan saya sebagai teknisi jaringan instalasi di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banjarnegara, mempunyai peran jabatan untuk melakukan kegiatan yang meliputi pemasangan, perbaikan, dan pengecekan serta pemeliharaan jaringan Banjarnegara online ke tingkat OPD. Uraian tugas sebagai teknisi jaringan instalasi di Dinkominfo Kabupaten Banjarnegara adalah sebagai berikut. Melakukan pemasangan jaringan LAN di tiap OPD untuk diintegrasikan dengan data center melalui jaringan Banjarnegara online. Melakukan pekerjaan perbaikan jaringan di tiap OPD termasuk jaringan presensi online. Melakukan pekerjaan pengecekan jaringan di tiap OPD sesuai dengan jenis gangguan yang dikeluhkan dan melakukan perbaikan. Melakukan pekerjaan pemeliharaan jaringan LAN dan WAN serta melakukan monitoring jaringan Banjarnegara online melalui aplikasi monitoring jaringan dan melaporkan hasil monitoring jaringan ke atasan. Dan tanggung jawab sebagai seorang teknisi jaring instalasi adalah melaksanakan pekerjaan pemasangan jaringan LAN dan WAN di tiap OPD, melaksanakan perbaikan jaringan di tiap OPD bila ada kerusakan jaringan untuk memperlancar penggunaan internet dan intranet, melakukan pengecekan fasilitas jaringan internet LAN dan WAN, melakukan pemeliharaan jaringan LAN dan WAN termasuk fasilitas data center. Smart ASN merupakan pegawai dengan kompetensi, kinerja, serta profesionalisme yang tinggi sehingga mampu beradaptasi dan semakin responsif terhadap perubahan pencapaian tujuan organisasi. Untuk mewujudkan Smart ASN, maka hal-hal yang harus dilakukan adalah nilai-nilai sebagai berikut. Nasionalisme. Dalam pelaksanaan tugas sehari-hari, setiap saat saya harus dapat mengamalkan nilai-nilai Pancasila, seperti nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Seperti contohnya, sholat tepat waktu, saling membantu sesama rekan kerja, dapat menjadi contoh nasionalisme dalam bekerja. Integritas. Pengembangan integritas yang akan saya lakukan dapat diukur melalui kejujuran, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, kemampuan bekerja sama, dan pengabdian kepada masyarakat, bangsa, dan negara. Wawasan global. Dalam pekerjaan sehari-hari, rajin mencari referensi atau membaca agar wawasan dan kompetensi bertambah. Hospitality atau keramahan.
Saya dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat akan selalu bersikap sopan kepada pimpinan dan sesama rekan kerja, networking atau jaringan. Berteman dengan siapa saja termasuk dari OPD lain agar lebih luas dalam dunia pertemanan. Penguasaan teknologi informasi dan bahasa asing. Menerima dan terus belajar untuk hal-hal baru termasuk hal yang berkaitan dengan teknologi terkini dan mempelajari bahasa asing. Entrepreneurship atau kewirausahaan. Bagaimana kita berpikir tentang masa depan orang banyak, kehidupan orang banyak serta bagaimana kita dapat mendatangkan kesejahteraan bagi masyarakat.